Baik, sambil menunggu yang lainnya ya. Jadi gimana? Ada yang tidak dipahami di dalam semiotika desain, Adit? Sudah cukup lumayan jelas sih, Pak. Udah mudeng, Pak. Udah jelas. Jadi, karena ini menjadi penting ya semiotika ini ya, karena dalam komunikasi visual itu kan kita tidak hanya menggunakan bahasa penyampaiannya itu bahasa verbal, bahasa tulisan ataupun lesan, ya. Tapi juga menggunakan bahasa visual atau bahasa gambar, termasuk di dalamnya tanda. Jadi gambar itu yang berwujud tanda. Ya. Oke, itu kita diskusikan bersama dan kemudian Pak Edi akan berikan satu tugas terakhir ya sebelum UAS ya. Jadi pertemuan kita kan minggu depan itu tanggal 10 itu pertemuan terakhir ya. Lalu tanggal 17 itu minggu tenang. Lalu tanggal 24 ujian UAS ya. Jadi kita tinggal 2 kali pertemuan ya sebelum UAS untuk bisa mendiskusikan. Coba Pak Edi cek ya. Nah, sekaligus ini mensimulasikan ya. Nanti juga di dalam UAS ada ujian lesannya ya, ada ujian lesannya ya. Jadi ada ujian lesannya di mana kita akan buat satu pertanyaan. Nah, kita lemparkan dalam diskusi itu pertanyaan kemudian dijawab. Nah, ini satu contohnya ini. Misalnya seperti ini. Ujian lesannya ya nanti ya dalam UASnya. Di samping ada ujian prakteknya, artinya ujian karyanya ada, tapi juga ada ujian materinya, ujian lesannya juga ada. Satu contoh misalnya begini, satu pertanyaan. Ya. Apakah yang disebut sebagai tanda? Nah, itu kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kira-kira jawabannya gimana? Nah, kita berikan misalnya pada Miftahul Mujib misalnya. Gimana, Jib? Ini satu contoh simulasi. Nanti dalam UASnya akan ada ujian lesannya seperti ini. Oh, Mujib pertanyaannya. Gimana, Jib? Kalau menurut kamu, Jib? Sekaligus Pak Edi cek ini. Ada, Pak. Apa yang disebut sebagai tanda? Tanda adalah suatu alat komunikasi yang non-visual, Pak. Jadinya hanya pakai simbol, nggak pakai huruf angka alfabetis gitu. Itu sudah menggambarkan atau memberikan arti suatu komunikasi, memberitahukan sesuatu. Nah, ini jawaban yang kurang tepat ya. Jadi karena tanda itu tidak visual, bahkan kata-kata mirip lu ada giliran sih ya. Giliran. Di Karman tuh. Ramen punya Asim Ramen. Baik ya. Jadi Hadir, Pak. Ya. Ramen tuh serumen. Ya, ini kita simulasikan ya untuk UASnya ya. Kita simulasikan UASnya seperti ini nanti. Ada pertanyaan, kemudian harus dijawab oleh masing-masing. Nanti kerekam semuanya jawabannya. Ya. Nah, ini makanya nanti perlu dipersiapkan ya. Kalian pelajari tentang semiotika apa yang sudah kita diskusikan dan mungkin kalian bisa membaca literatur itu ya. Tadi Pak Edi memberikan pertanyaan, apa itu yang disebut sebagai tanda? Kalau Miftahul Mujib menjawabnya adalah sebuah media yang dikomunikasikan dan tidak dalam bentuk kata-kata, angka, tapi dalam bentuk simbol-simbol gitu ya. Jawaban itu bahwa simbol sebagai bagian tanda, iya. Tapi bahwa tanda itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya visual, simbolik. Ya.
Jadi tanda itu bisa berwujud kata-kata. Contohnya yang menjadi kata-kata. Nah, nanti ada pertanyaan pengembangannya. Berikan contoh. Nah, kalau pertanyaan tadi kan tanda tidak hanya berwujud visual, bisa kata-kata, bahkan gestur tubuh, ya. Suara itu pun bisa menjadi tanda. Ya. Jadi kalau kita tadi pertanyaan pertama adalah apakah yang disebut tanda? Gitu ya. Jadi tanda itu adalah sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ya. Jadi ada sesuatu itu bisa berwujud kata-kata, bisa berwujud gambar, bisa berwujud gestur, bisa berwujud suara, ya. Ya, bahkan apapun bisa menjadi tanda. Apapun bisa menjadi tanda. Nah, dan dia itu mewakili sesuatu yang lain di luar dirinya. Nah, jadi kalau dia menjadi tanda, dia berarti mewakili sesuatu yang lainnya. Misalnya, contoh, mawar. Mawar bisa menjadi tanda apa, Hasim? Kalau bunga mawar itu bisa mewakili apa atau menandakan apa? Hasim. Halo Hasim. Mungkin Adit, gimana Adit? Mawar. Ya, Pak. Ya, mawar bisa menandakan apa? Itu kalau mawar menurut saya itu kayak sesuatu yang indah, Pak, tapi ada duri-durinya. Itu makna Kayak ya denotatifnya. indah pokoknya, Pak. Sesuatu yang indah, ada duri-duri. Tapi Terus belum tentu indah. Dia bisa menjadi penanda apa? Mawar itu. Penandanya mewakili sesuatu yang lainnya kalau mawar. Kurang tahu ya, Pak, kalau mawar. Susah apa sih? Biasanya ada kalau sih, mawar tapi atau terkait apa? Mawar itu terkait apa? Gambar mawar itu bisa dikaitkan dengan apa? tanaman. Apa? Tanaman, Pak. Ya, kalau mawar itu dikaitkan dengan tanaman berarti itu maknanya hanya makna denotasinya. Nah, makna sesungguhnya itu berarti bunga mawar adalah sebuah bagian dari tanaman yang indah. Jenis Ya, dari tanaman. Itu berarti makna apa itu tadi? Denotasi. Makna yang terlihat, tapi makna konotasinya bisa lain. Nah, dia memiliki makna yang lain. Dia terkait sesuatu yang lain. Apa? Bunga mawar. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini simulasi ujian akhir semester nanti loh. Seperti ini modelnya nanti. Ya. Tanggal asmara, Pak. Mawar berkaitan dengan asmara. Asmara, cinta, asmara. Nah, padahal hubungannya apa mawar ambek cinta itu? Ayo. Tidak ada hubungannya kan? Kalau secara harafiahnya. Secara kelihatannya. Tapi orang sepakat bunga mawar itu menjadi terkait dengan makna asmara. Atau bisa saja bahwa mawar itu karena biasanya orang untuk memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya itu memberikan bunga, dan bunga itu bunganya bukan bunga. Kalau orang bawa mawar. Gimana? Stigma kalau bawa mawar itu lebih condong ke cinta-cintaan. Jadi orang menilai mawar itu ya berkaitan dengan itu. Cinta. Berarti itu adanya konvensi
adanya kesepakatan. Nanti kamu kalau belajar lagi coba Lope-lope, Pak. ya, bunga mawar itu terkait dengan cinta. Tapi ada makna lainnya, tidak hanya terkait dengan cinta. Misalnya tadi, itu kan bunga mawarnya. Tapi kalau tulisan mawar bagaimana? Sering nggak kalian tulisan mawar digunakan untuk apa? Coba. Mawar ketangkep itu Pak. Sebut saja mawar itu Pak yang mengedar borak di dan ruju biasanya sebut saja mawar. Berarti artinya apa? Sebut saja mawar tadi berarti penjahatnya, sosok penjahatnya bisa tergambarkan siapa itu? Pengedar mawar, pengedar sabu-sabu tertangkap. Tim Jatanras atau tim narkoba, Satreskrim narkoba. Nah, mawar. Padahal mawar tadi apa artinya? Kasih sayang, cinta, asmara. Bukan yang terkait dengan tadi mawar tertangkap tim buser narkoba. Oh, penjahat Pak, kriminalisasi. Ya, tapi penjahatnya dengan tipe seperti apa? Kalau dikatakan mawar tertangkap Satreskrim narkoba mengedar sabu-sabu, berarti penjahatnya siapa penjahatnya? Bisa tergambarkan penjahatnya Narkoba, narkotika. Jenis kelaminnya apa? Wanita mungkin, Pak. Ya, wanita. Tidak ada laki-laki disebut mawar. Kalau kecuali bences gitu. Ya. Nah, mawar itu tadi menandakan tulisan mawar. Tadi kan ada berita misalnya kita. Mawar, sebut saja mawar tadi ya. Sebut saja mawar sebagai penjahat yang tertangkap. Tidak disebutkan namanya, tapi di situ kita bisa mewakili bahwa kata mawar di situ bukan yang dimaksudkan adalah bunga, ya kan? Tapi dimaksudkan apa? Penjahat wanita tadi. Jadi kata-kata, ya, berarti kata-kata, Cip, ya. Jadi ternyata tanda itu bisa berwujud kata-kata, ya. Apapun bisa menjadi tanda sepanjang dia mewakili, bisa merepresentasikan, bisa dimaknai mewakili sesuatu yang lainnya. Ya. Jadi tanda itu adalah sesuatu. Sesuatu itu bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa warna, gestur tubuh. Bahwa orang dari jauh gini. Maknanya apa? Maknanya apa? Jempol ini kalau kamu di medsos maknanya apa? Ini kan Menyukai, Pak, apresiasi. Menyukai, apresiasi. Ini kan orang sudah tahu maknanya karena ini jempol ini mewakili makna orang mengapresiasi, menyukai, setuju. Nah, gitu kan? Jadi kamu bisa menerangkan bahwa entah gambar jempol, gestur tubuh. Jadi tadi gestur tubuh dari jauh. Piye? Oh, enggak suka. Enggak suka. Dari jauh, padahal ini komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, menggunakan gestur, sikap tubuh. Tanda dalam ini menjadi tanda. Oke, setuju. Ya, oke. Nah, baik. Nah, katakanlah begini. Nah, sesuai selera kita. Nah, gitu ya. Maknyus. Enak. Nah, ini kan ini gestur menjadi tanda. Ya, menjadi tanda. Nah, ini kan. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi, poinnya adalah apa yang disebut tanda? Sesuatu yang bisa mewakili sesuatu yang lain atau terkait sesuatu yang lain di luar dirinya, di luar tanda itu sendiri. Jadi kan ini kan
Tidak ada kaitannya dengan kata oke. Gimana kaitannya? Setuju. Oh, karena orang sepakat saja. Maka ini disebut kalau kesepakatan namanya simbol. Nah, simbol itu adalah tanda, jenis tanda, tipe tanda yang menunjukkan kesepakatan. Adanya kesepakatan. Jadi tidak ada kaitannya. Seperti tadi, kok mawar terhadap hubungannya dengan cinta, asmara, itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, itu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi nanti kalau diberikan pertanyaan seperti itu, ya, misalnya pertanyaannya akan berkembang misalnya tadi ya. Coba sebutkan wujud tanda yang berupa suara. Nah, ada yang bisa memberikan contoh tanda yang berwujud suara. Nah, Solva, misalnya, ya, silakan Solva. Ini simulasi UAS ya. Nanti UASnya ada ujian lisan semacam ini. Nanti yang menjawab benar. Suara klakson, Pak. Gimana penjelasannya? Klakson menjadi tanda. Karena banyak toh. Klakson. Oke, gimana dia bisa menjadi tanda? Terangkan mungkin maknanya. Untuk menandakan, biasanya digunakan untuk menandakan bahwa di belakang motor yang diklakson itu ada kendaraan lain, atau bisa juga dibuat untuk menyapa. Untuk menyapa ya, ya baik. Nah, ini contohnya. Kalau orang nesu kan klaksonnya gitu. Nah, gitu. Tapi kalau orang menyapa, ya, dindin, nah, dindin, ya, dia ada tetangganya lewat. Ya, kita naik motor itu ya, naik motor, tetangganya dari jauh, didin. Nah, dia orangnya, oh ya, nah, gitu. Itu berarti beda dengan orang, ini orang marah. Jadi ternyata tanda itu bisa berwujud suara karena suara yang berbeda pun menjadi maknanya juga berbeda. Ya, jadi contohnya itu tadi. Nah, tuh, ya. Ada yang bisa suara yang lain selain klakson menjadi tanda. Tanda mic, Pak. Apa? Tanda mikrofon. Kayak mic gitu, Pak. Kayak lambang mic. Tanda mic. Oh. Suara burung itu, Pak, yang burung celeret karo orang Jawa itu, entah mitos atau fakta, tapi ada orang meninggal tuh. Oh, nah, itu metafisis nanti. Ada suara orang meninggal. Ini metafisis, itu simbol juga. Misalnya suara, wah ini kok ada perenjae ganter, perenjae bersuara, ini akan ada tamu. Nah, ini kan penanda juga. Tapi itu memang simbol karena kesepakatan orang Jawa adalah burung perenjak tadi kedatangan tamu. Prajurit-prajurit di hutan gitu kadang-kala dia menggunakan kode-kode suara hewan supaya tidak diketahui. Kalau dia bunga-bunga, ini musuh loh, konangan. Dia pakai suara. Menggunakan siulan-siulan yang menyerupai burung, tapi padahal itu adalah tanda keberadaan kawan kita. Ini musuh apa kawan? Nah, ini kawan ini. Musuh apa kawan? Musuh. Kawan. Ya, berarti ini musuh. Soalnya kita sepakat tandanya adalah suara burung. Kok muni kawan? Wah, tembak saja. Jeder. Ya. Ini kucing apa tikus? Kucing. Oh, ini konangan, ini tandanya beda. Ya, suara bisa menjadi tanda karena dia mewakili makna yang lain. Ini kena YouTube ini. Ya. Ya. Jadi,
Jadi itu satu contoh dari ujian kita nantinya ya. Jadi ya satu soal lagi misalnya ya. Pak. Jadi ditanyakan kepada Hamdan Basori. Ya Pak, gimana Pak? Jelaskan makna konotasi dan beri makna konotasi. Nah, itu aja. Jelaskan makna konotasi. Ya, silakan Hamdan. Makna konotasi artinya makna lain atau makna kiasan Pak. Kalau untuk denotasi makna asli. Contohnya bentuk apa ya? Contohnya burung. Gambar burung merpati Pak. Ya. Kalau makna denotasinya ya hanya sebuah burung merpati. Tapi kalau untuk makna denotasinya biasanya dilambangkan dengan di undangan, perkawinan dan lain-lain gitu Pak. Makna cinta atau perjodohan Pak. Ya. Apa itu makna apa itu tadi? Cinta perjodohan itu makna apa? Makna konotasi Pak. Oh ya, tadi nyebutnya denotasi. Kulawe itu. Jadi, oh iya Pak, konotasi Pak itu Pak. Konotasi ya. Jadi burung merpati. Burung merpati itu kan biasanya digambarkan biasanya berpasangan. Nah, tadi ya, Pak. Ini kalau makna denotasinya adalah gambar jenis dari burung. Kalau denotasinya menjadi ikon, gitu, karena dia menyerupai salah satu jenis burung. Tapi ternyata dia menjadi simbol. Karena apa? Ada makna yang disepakati bahwa burung merpati melambangkan apa? Perjodohan kalau sepasang. Tapi kalau melepas burung merpati, tanda apa ini? Mana tanda mengirim surat, Pak. Tanda perdamaian. Nah, kalau di seluruh dunia, ya itu salah satu kesepakatan bahwa burung merpati putih itu ketika dilepas ini atau burung merpati ini sebenarnya tanda perdamaian. Di samping tanda tadi perjodohan tadi. Kalau sepasang dia ini. Tapi kalau burung merpatinya sendiri ini adalah tanda perdamaian. Ya. Putih. Jadi makna konotasi itu makna yang disepakati, konvensi. Makna kesepakatan itu konvensi. Ya. Nah, nanti kiasan. Makna kiasan. Coba terakhir nih, nanti sebelum Pak Edi mengarah ke penugasan ya, ini sebagai simulasi untuk ujian. Solva. Ya, Pak. Oke, Solva. Coba ada berapa tipe tanda? Ada berapa jenis tanda? 3. Ada 3. Apa saja? Icon, indeks, sama satunya? Simbol. Baik. Nah, terus nanti Pak Edi berikan pertanyaan kepada yang lainnya, misalnya. Nur Mahfudin, nah, terangkan simbol. Terus Abel Benito, terangkan indeks. Nah, gitu kan? Nah, ini nanti ujian akhir semesternya yang teori, yang lesan seperti itu ya. Nah, ini satu contoh. Jadi kamu sudah bisa menyiapkan dan memberikan gambaran. Kamu tinggal baca literatur tentang semiotika, ya diskusi-diskusi kita, dan sebenarnya kemarin tugas-tugas kan untuk mempraktekkan pemahaman kamu tentang itu tadi. Ya, poinnya adalah kalian bisa memahami makna dari semiotika dan penerapannya di dalam dunia desain. Ya. Bahkan kemarin kan sudah kalian membuat gambar yang memiliki mengkomunikasikan dengan menggunakan tanda ikonik, ya, menggunakan ikon, indeksial, menggunakan indeks, atau simbolik, menggunakan simbol. Jadi wujud tanda tipenya bisa ikonik, indeksial, atau simbolik. Bisa indeks, bisa ikon, bisa simbol. Nah, kalian membuat itu ya, membuat gambar yang memiliki itu, dan banyak yang sudah bagus menerangkannya ya. Walaupun ada yang kebalik-balik, ya sudah. Namanya juga perlu belajar lagi. Maka diskusi-diskusi ini penting. Kuliah itu kan untuk mendiskusikan pemahaman kita, ya. Terus tadi Pak Edi cek kan masih ada yang salah dalam memahami. Jadi
Contohnya tadi Miftahul Muslim Pak dicek, tanda adalah mengkomunikasikan bukan dengan kata-kata atau huruf, apapun bisa menjadi tanda ternyata, ya. Apapun bisa menjadi tanda. Sepanjang sesuatu itu merepresentasikan atau mewakili atau mengkaitkan maknanya dengan sesuatu yang lain di luar tanda itu. Nah, padahal tadi merpati, ya, jadi terkait dengan simbol perjodohan, perkawinan. Maka di dalam undangan ada gambar merpati sepasang, gitu ya. Ataupun sebuah acara, nah ini berarti bukan simbol tandanya bukan berwujud gambar, tapi berwujud barang. Ya. Bahkan kegiatan itu bisa menjadi tanda aktivitas tadi melepas burung merpati. Nah, jadi kegiatan melepas burung merpati ini adalah mengkomunikasikan bahwa menunjukkan menjadi simbol daripada upaya perdamaian. Kegiatan, jadi tanda itu bisa berwujud kegiatan juga, ya. Kegiatan menjadi simbol. Termasuk kadangkala kan orang demonstrasi itu menggunakan bahasa simbol, ya, membawa keranda. Ya, ini bahasa simbol. Dulu waktu Pak SBY di demo itu kan pakai simbolnya apa? Kerbau hitam. Diarak sama pendemo sampai Ibu Ani Yudhoyono marah-marah. Ya, dikaitkan bahwa Pak SBY disindir dalam demo itu sebagai kerbau hitam. Dulu Pak Harto, ada pelukis itu mengkritik Pak Harto sebagai celeng. Celeng yang merusak tanaman, menjadi hama kebun. Ya. Wah, ini kan kritik sosial ini. Padahal itu dimaknai menjadi viral bahwa itu sebenarnya maknanya mewakili, merepresentasikan Pak Soeharto. Dulu tidak berani demo langsung, bisa langsung ditangkap aparat. Ya, lalu menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Lagu-lagunya Iwan Fals gitu kan juga menggunakan bahasa simbol. Maknanya terkait sesuatu yang lain, bukan makna harafiahnya, denotasinya, tapi konotasinya ada. Gitu ya. Galang rambu anarki anakku. Nah, itu lagu itu kan penggambaran kritik sosial di tengah masyarakat yang terhimpit karena keadaan situasi ekonomi. Ya, keluh kesahnya seorang orang tua terhadap mengasuh anaknya ini menjadi bahasa kritikan Iwan Fals terhadap kebijakan ekonomi di pemerintahan dan situasi di masyarakat. Nah, gitu, artinya apa? Suara, lagu, kegiatan, aktivitas bisa menjadi tanda. Ya. Maka kamu akan menangkap tanda-tanda itu kalau di dalam iklan juga secara visual, ya. Jadi kalian akan melihat bahwa iklan-iklan itu penuh dengan tanda-tanda. Ada yang bisa mencontohkan suatu iklan? Ini kebetulan Pak Edi tadi sharing Pak Edi ini agak rusak ini. Ada yang bisa men-share gambar iklan? Coba. Ini tadi sharing Pak Edi nggak bisa ini. Zoom-nya nggak bisa buat nge-share punya Pak Edi, nggak tahu. Gimana? Ada yang handphone semua ya, Pak. Kalau dari handphone bisa mungkin ya. Dari handphone bisa malahan. Ya. Dari handphone share screen ya, cari coba nih Pak Edi ya. Coba kalau ada yang komputernya bisa men-share, cari lebih cepat pakai. Coba masuk lagi ya. Ya sama seperti kemarin kalian membuat apa namanya komunikasi visual itu kan kalian menggambarkan pesan-pesan visual dan menggunakan tanda-tanda. Ya. Tadi kemarin ada yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu digambarkan siapa kemarin ya? Lupa Pak Edi? Yang Hasim ya apa ya? Yang naik tangga. Saya, Pak. Ya, itu kan
makna konotasinya, makna denotasinya tergambarkan menggunakan tanda-tanda ya kan. Nah, itu iklan juga sama. Nah, nanti tugas kalian adalah coba kalian membaca tanda-tanda di dalam iklan. Misalnya kenapa iklan kosmetik itu di endorsernya artisnya menggunakan artis. Artisnya cirinya seperti apa coba? Hidungnya yang pesek. Coba. Artisnya dalam iklan seperti apa coba? Kalau iklan. Yang cantik, yang ganteng. Terus cirinya apa lagi? Kulitnya hitam? Biasanya apakah dari Papua atau dari mana biasanya? Nah, ini Jakarta, Pak. ya. Kalau iklan-iklan yang konvensional ya, itu yang kulitnya putih, ya kan? Kulitnya putih. Ya, karena itu memberikan satu gambaran bahwa masyarakat itu ya, misalnya kenapa di masyarakat itu menyukai kulit yang cerah. Ya. Kulit yang cerah, kulit yang ini kebanyakan sasaran dari kosmetik kan begitu. Kulit yang kusam, kelam itu sesuatu yang justru malah digambarkan tidak cantik. Ya, tapi kemudian di belakang ternyata tidak. Juga ada segmen yang di mana model-model itu yang berkulit hitam cantik-cantik banyak. Ya. Orang-orang Papua yang cantik-cantik juga banyak. Ya. Orang Jawa yang pesek-pesek pun, yang jelek-jelek pun ya banyak. Tapi di dalam iklan tadi penggambarannya adalah bahwa tergambarkan misalnya seorang artis dengan kulit yang putih, bersih, ya itu menjadi orientasi tujuan daripada iklan tadi, sehingga menggunakan penandanya apa? Bahwa produk itu akan menghasilkan kecantikan karena kecantikannya dilambangkan dengan orang yang sosoknya berkulit cerah, putih, ya, sehingga maka penggambarannya nanti biasanya perubahannya kalau setelah pakai kosmetik dari kulit, ya. Oke, silakan Abel, ya. Yang lain sebentar lagi Pak Adi juga mengakhirinya, ya. Jadi kalian bisa membaca tanda-tanda tadi. Misalnya kalau mobil motor sport misalnya, motor ninja gitu. Kira-kira artisnya digambarkan seperti apa? Seperti Boy William, Pak. Nah, gimana penggambarannya? Yang ganteng, putih seperti saya, Pak. Oh. Terus? Tapi bohong. Wairi Sulfala. Ya. Orangnya yang Yalah, terus gimana tuh? bersih. Kemudian kelihatan cool, maco, keren. Keren. Pakaiannya gimana? Kaos oblong saja? Pakaiannya maco, Pak. Gimana kalau maco itu? Maco itu ya Jaket kulit. Jaket kulit. Jaket kulit. Sepatu jinjit. Ya. Sepatu boot, Pak. Sepatu boot. Ya. Memakai pomade seperti Memakai pomade. Seperti Aziz. Seperti Aziz memakai pomade. Pomade-nya apa? Minyak nyong-nyong apa minyak jelantah? Jelager, Pak. Jelantah gereh, Pak. Nah, itu kan berarti kan penggambarannya tidak biasa kan? Untuk menggambarkan sosok yang maco, gagah. Kan ada yang kalau laki-laki maco pun maconya untuk misalnya parfum. Ya, maconya mungkin kalau parfum biasanya malah six pack. Malah nggak pakai baju gitu ya. Pakai tubuh. Ataupun kalau dia pakai baju, kaos yang agak ketat sehingga menggambarkan lekuk-lekuk otot-ototnya. Pornografi. Ya, itu kan beda dengan maconya petualang.
Nah, ini ada kenapa iklan rokok tidak secara langsung termasuk konotasi semiotika? Iya. Iklan rokok itu kan ada larangan menampilkan makna harafiahnya, makna denotasinya. Orang merokok misalnya ya, dia pegang. Kalau iklan-iklan dulu zaman Pak Edi muda nonton bioskop, iklan rokok itu orang pakai rokok betul, asapnya gitu kemebul. Iklan Marlboro itu koboi ya, dia naik kuda kemudian berkeliling di api, kemudian sambil merokok dia berbincang-bincang. Zaman dulu begitu. Lalu Badan WHO melarang, Badan Kesehatan Dunia melarang, iklan rokok tidak boleh mengiklankan aktivitas merokok, bentuk rokoknya itu dilarang. Iya carane, maka para desainer komunikasi visual tidak kurang akal. Ora popo, kowe ra entuk ngiklanke dengan bahasa lugas, bahasa denotasi orang merokok, saya gunakan bahasa konotasi. Lalu dulu ada iklan apa itu jarum apa itu ya, menggunakan trompet. Tapi trompetnya kemebul gitu. Itu pernah. Nah, itu kan. Bahkan ada iklan-iklan kreatif. Tapi sebenarnya orang tahu kalau itu iklan rokok. Justru orang kan tahu, ini iklan rokok. Dari mana taunya? Dari mana? Dari asap. Dari asap. Nah, itu konotasi berarti kan dari asapnya tadi kan asap dikonotasikan terhadap orang merokok. Termasuk dari logo dan merek. Nah, logo merek ini kan simbol. Orang sepakat, jarum. Jarum itu kan denotasinya apa jarum itu? Alat jahit, no? Tapi konotasinya apa? Merek rokok. Orang sudah konotasi ini terkait dengan makna yang disepakati jarum itu rokok. Sehingga di situ ketika ada logo kecil saja dan ada jarum, terus di situ iklannya yang kreatif karena iklan itu harus eye catching, kan? Memancing perhatian. Ya, maka ketika ide-ide kreatif, ya lalu nikmatnya rame-rame, geng hijau, kegiatan geng hijau yang lucu-lucu muncul di iklan, orang tertarik. Lalu ada geng hijau dikaitkan dengan nikmatnya rame-rame. Oh, biasanya ini jarum berawal, jarum 76 ya, jarum kretek ya, jarum apa itu bukan 76 jarum. Kita pernah kretek Pak. Itu kan nikmatnya rame-rame, itu kelas menengah, bukan rokok premium ya, sehingga untuk bersama-sama. Jadi bagi-bagi nggak apa-apa, untuk rame-rame sama kawan-kawan. Kita yang penting happy, ngerokok bareng. Itu pesannya kan begitu. Jadi itu bisa dibaca pesannya ya. Iklan itu bisa dibaca pesannya. Ya. Macam-macam caranya. Ada ikoniknya, ada simboliknya. Tadi iklan yang maco tadi kan ada indeksnya antara lelaki yang kasual ya, lelaki yang dia itu maconya kan beda. Maconya yang suka naik motor dengan maconya yang olahragawan itu kan beda atributnya, indeksnya kan beda, ya kan? Makanya kalau yang olahragawan, ya dia barangkali lebih senang olahraga, membaca maconya karena mengandalkan fisiknya, maka penampilannya dalam pengertian dia tidak terlalu formal, ya menggunakan kaos saja, tapi badannya kekar, maco. Tapi kalau yang suka petualang, ya misalnya motor sport tadi suka tantangan, suka ini, maka dia pakai jaket kulit, ini kan indeksnya beda. Indeks itu kan terkait dengan atribut, ya atribut, jejak, itu kan indeks. Nah, ikonnya siapa ikonnya? Ikonnya ya mewakili anak muda, artis siapa misalnya. Kalau anak muda ya artis tidak mungkin anak muda kok mewakili anak muda pukul gitu ya, dia artis komedian. Ya, itu kan tidak cocok untuk itu ya. Nah, tapi artis yang ini menjadi ikon anak muda, penggambaran anak muda tadi ya. Usianya ya sebaya. Tapi indeksnya atribut-atribut yang dipakai menjadi indeks. Nah, kemudian simbol-simbol bisa dipakai tadi ya, simbolik. Nah, simbolik. Nah,
Indeks tadi misalnya asap rokok menandakan dia hasil dari rokok. Itu bisa menjadi indeks dari iklan rokok asap tadi. Ya. Nah, kira-kira demikian. Ada pertanyaan lagi? Nah, karena tugas kalian adalah tugas terakhir ini ya. Tugas terakhir ini adalah nanti ini kalian membuat analisa tanda dalam iklan. Coba kamu temukan tanda-tanda di dalam iklan majalah lah, iklan majalah. Kalian cari iklan majalah, kamu foto, ya tadi Pak Edi sudah terangkan beberapa hal, ya. Kalian akan temukan bahwa tanda itu bisa dalam apapun ya, tidak hanya dalam tulisan juga bisa, dalam warna juga bisa, dalam bentuk juga bisa, ya, dalam kegiatan juga bisa ternyata. Ya, tadi diskusi kita kan begitu. Nah, kamu akan menemukan itu di dalam gambaran iklan tadi. Indonesia